Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar merujuk pada prinsip, nilai, atau elemen utama yang menjadi dasar atau tiang penguat dari sistem pendidikan. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan tujuan, arah, dan implementasi pendidikan dalam suatu negara atau institusi. Jadi kesimpulannya, pilar dalam konteks pendidikan adalah dasar atau tiang penguat sistem pendidikan yang menopang keberhasilan dan arah pengembangan pendidikan. Yang kedua, jelaskan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Penjelasannya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai 9 pilar meliputi 3 prinsip utama yang dijelaskan dalam kalimat Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, atau guru harus mampu membangun semangat dan kepercayaan pada siswa. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, guru harus mampu memberikan bimbingan dan arahan yang tepat kepada siswa. Prinsip ini menekankan peran guru sebagai pemandu, penginspirasi, dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Jadi jawabannya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Penjelasannya, prinsip pendidikan yang relevan dalam era digital seperti pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru memerlukan analisis terhadap mana prinsip tersebut dapat diterapkan dan tantangan yang muncul. Prinsip tersebut misalnya prinsip pembelajaran aktif, keterlibatan peserta didik, atau pembelajaran berbasis masalah harus disesuaikan dengan konteks digital untuk memastikan efektivitas dan relevansi. Dalam pembelajaran daring, prinsip tersebut dapat relevan jika guru mampu merancang yang interaktif dan mendorong partisipasi peserta didik. Literasi digital menjadi kunci untuk memastikan peserta didik mampu mengakses dan memanfaatkan sumber digital. Karakter peserta didik seperti disiplin dan kemampuan belajar mandiri menjadi penting dalam lingkungan digital. Peran guru berubah menjadi fasilitas pembimbing, bukan hanya penyampai materi. Tantangannya meliputi keterbatasan teknologi dan konteks internet. Yang kedua, kurangnya literasi digital dan guru. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan aktif peserta didik. Yang keempat, kesulitan dalam menilai karakter peserta didik secara akurat di lingkungan. Yang kelima, perubahan peran guru yang memerlukan pelatihan dan adaptasi. Jawabannya, IP pendidikan jika diterapkan dengan pendekatan yang interaktif, adaptif, dan berbasis teknologi, tentu meliputi keterbatasan akses teknologi, kurangnya literasi digital, kesulitan dalam menilai karakter peserta didik, dan perubahan peran guru. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar-pilar pendidikan nasional dapat menjawab persoalan pendidikan saat ini dengan mendorong pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Misalnya, pilar keadilan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan, sementara pilar kemandirian dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan berinovasi. Dengan demikian, pilar-pilar ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan contoh aktualnya seperti program pendidikan inklusif yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memastikan peserta didik dari keluarga miskin atau daerah terpencil tetap bisa mengakses pendidikan. Yang kedua, kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diadaptasi untuk daerah terpencil dengan menggunakan teknologi sederhana dan bantuan guru. Dan yang terakhir, program penguatan literasi digital di sekolah-sekolah seperti pelatihan penggunaan media sosial.